Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bertemu lagi dengan saya Erzalina Fraselia dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Bengkulu. Di sini saya akan membawakan materi selanjutnya mengenai konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah menengah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Baiklah, materi yang pertama yaitu konsep manajemen mutu sekolah menengah. Menurut Kementerian Pendidikan Nasional, mutu dalam konteks pendidikan yaitu mencakup input, proses, dan outputnya pendidikan sekolah menengah sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang menyatakan bahwa sekolah menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Sedangkan menurut PP Nomor 29 Tahun 1990 yang menyatakan bahwa pendidikan menengah adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan pendidikan dasar. Jadi, manajemen mutu sekolah menengah adalah upaya yang dilakukan dalam memperbaiki kualitas sebuah lembaga pendidikan tingkat menengah. Gunanya untuk tercapainya tujuan pendidikan. Materi yang kedua yaitu sasaran mutu pendidikan. Bisa kalian lihat pada gambar 7 itu ada sasaran mutu pendidikan di mana ada input, proses, dan output. Input tersendiri meliputi kepala sekolah, guru, pegawai ahli, fasilitas lengkap, lingkungan kondusif, kurikulum berstandar tinggi, dana siswa yang terseleksi, dan dana pendukung cukup. Sedangkan proses itu KBM, organisasi atau manajemen, hubungan masyarakat, kegiatan ekstrakurikuler yang aktif, serta pengendalian mutu yang efektif. Adapun output itu nilai hasil belajar yang memuaskan. Kedua, kompetensi yang dicapai di atas standar. Ketiga, tingkat kelulusan yang tinggi. Keempat, keterampilan ke dunia kerja tinggi. Yang kelima, kepercayaan masyarakat tinggi. Baiklah, materi yang ketiga atau yang terakhir yaitu tentang karakteristik menjadikan sekolah bermutu. Apakah kalian tahu apa karakteristik yang menjadikan sekolah itu bermutu? Yang menjadikan bermutu yaitu yang pertama, hal-hal yang diperlukan untuk mengelola sekolah itu diperlukan dari hal-hal yang berikut. 1. Memahami fungsi sekolah serta maksud dan tujuan pendidikan. Kedua, memahami kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Ketiga, memahami standar pendidikan yang telah ditetapkan. Keempat, memahami prinsip manajemen dan administrasi. Kelima, memahami kurikulum dan pengembangannya. Keenam, memahami tuntutan kebutuhan peserta didik atau life skill dan tuntutan masyarakat. Dan yang ketujuh, memiliki visi dan misi dengan cara yang pertama bersifat ambisius. Kalian harus bersifat ambisius. Dan yang kedua itu harus bisa rasional. Ketiga itu motivasi, adanya motivasi serta kegairahan bekerja. Kemudian ada bersifat menantang. Kelima itu memberi nuansa kinerja bermutu. Keenam itu membangun kekompakan atau kebersamaan. Ketujuh itu memberikan kebanggaan. Serta yang terakhir itu singkat, jelas, syarat makna, dan mengesankan. Yang kedua, ada sasaran hasil mutu pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan menyatakan bahwa sasaran pendidikan adalah membentuk kecakapan hidup yang terdiri atas. Yang pertama itu berakhlak mulia atau beriman dan bertakwa. Kedua itu cerdas, kreatif, serta inovatif. Ketiga itu cakap berkomunikasi atau bersosialisasi. Yang keempat, menguasai ilmu pengetahuan. Kelima, terampil bekerja. Dan yang terakhir itu bertanggung jawab sebagai warga bangsa Indonesia. Ketiga, dimensi mutu sekolah menurut Martinez, mutu sekolah terdiri atas 1. Melaksanakan kegiatan sesuai fungsi. 2. Memiliki keunggulan.
3. Terpercaya sebagai sekolah yang baik. 4. Kondisi yang nyaman, menyenangkan. Yang kelima, penampilan fisik maupun kegiatan yang menarik. Keenam, mengesankan. Serta ada 4 fokus manajemen sekolah menengah, pengelolaan sekolah menengah terfokus pada yang pertama itu pembaruan SMA yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Kedua itu implementasi sistem manajemen abad 21 dengan mempertimbangkan peran SMA dalam membangun MBS di SMA. Dan yang ketiga itu implementasi sistem manajemen SMA dalam kerangka konsep balance scorecard dengan melakukan sinkronisasi terhadap MBS serta implementasi sistem manajemen SMA dalam kerangka dan yang terakhir itu implementasi sistem manajemen SMA yang adaptif dengan perkembangan ICT. Kita berada di materi yang terakhir, yaitu ada 8 standar pendidikan sebagai acuan atau arah pengelolaan sekolah. 8 standar itu terdiri dari standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, serta standar penilaian pendidikan. Demikian pembelajaran pada hari ini melalui video. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dengan baik dan kita di sini sama-sama belajar. Apabila saya memiliki kekurangan dalam menjelaskan kepada kalian semua, saya meminta maaf. Baiklah, kita akan berjumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian untuk kita sama-sama belajar. Baiklah, sekian itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.